Hai guys, assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku akan membagikan resep bakpao yang paling simple, gak makan waktu karena ini tanpa frothing, tapi hasilnya kokoh, mulus, empuk, lembut banget pokoknya. Dan sekaligus tips dan triknya supaya bakpao yang kita buat itu gak keriput atau mengkerut ya. Pokoknya tonton step by stepnya sampai akhir ya. Nah, sebelum kita lanjut ke resep, jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan tepung terigu protein sedang atau terigu serbaguna. Di sini kalian boleh pakai terigu protein rendah juga atau pakai tepung terigu yang curah yang suka di warung-warung gitu ya. Jadi untuk tepung terigu boleh pakai tepung terigu apa aja, asalkan jangan tepung terigu protein tinggi. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Kalau misalnya nggak ada, bisa kalian ganti dengan tepung tapioka. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan tepung terigu protein rendah, penambahan tepung maizena ini bisa di skip ya, jadi nggak usah pakai tepung maizena. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder. Karena di sini aku menambahkan garam di awal, aku akan mengaduk sebentar. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh ragi. Pastikan raginya masih aktif ya. Kemudian kita tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Gula pasir ini sebenarnya ditambahkan di awal tadi ya, karena aku lupa, jadi kita tambahkan di akhir. Selanjutnya kita tambahkan airnya. Di sini kita siapkan 140 sampai 150 ml air. Kita masukkannya bertahap, jadi jangan langsung semuanya. Karena kelembapan setiap terigu itu berbeda-beda ya. Jadi caranya kita tambahkan 140 ml air di awal, kemudian kita uleni sampai menjadi satu gumpalan. Kalau misalnya adonan masih terasa kesat atau susah menyatu, bisa kalian tambahkan airnya lagi. Tapi kalau misalnya adonan bisa menjadi satu gumpalan, terasa lembab kalau dipegang, tidak lembek, tidak juga keras, itu penambahan air bisa dihentikan ya. Artinya air sudah cukup. Untuk konsistensi adonan sebelum dikasih margarin, yang penting adonan bisa menjadi satu gumpalan ya, dan tidak lembek. Karena saat kita menambahkan lagi margarin ke adonan, dia nanti adonannya itu akan semakin lembut. Jadi penambahan air di step ini harus diperhatikan ya. Setelah adonan tercampur merata menjadi satu gumpalan atau setengah kalis, kita tambahkan margarinnya sebanyak 1 sendok makan setara 15 gram. Kemudian kita uleni lagi hingga kalis elastis. Nah, jika di step ini kalian udah terlanjur kelembekan, tenang aja, nggak usah khawatir. Tinggal kalian tambahin aja tepung terigunya sekitar setengah sampai 1 sendok makan ya. Dan kita uleni lagi sampai kalis elastis atau sampai nggak lengket di tangan ya. Untuk mengetahui kekalisan adonan, jika adonan kita tarik dan bisa sampai transparan seperti ini, dan permukaan adonan juga terlihat halus, itu tandanya adonan yang kita buat sudah kalis elastis ya. Oke, setelah kita menguleni, selanjutnya kita akan membagi adonannya ya. Nah, di sini aku bagi adonannya menjadi 9 buah, nanti hasilnya jadi besar-besar. Kalau misalnya kalian mau hasil yang lebih kecil, kalian bisa bagi 10 sampai 12 buah ya. Oke, cara pertamanya kalian perhatikan, di sini aku akan membulatkan adonan, tapi pertama kita tarik dulu bagian atas ke bawah seperti ini. Kita buat bagian atas adonan itu semulus mungkin.
Dan semakin kita lipat ke bawah, dia permukaannya itu akan semakin padat ya. Kemudian untuk menguncinya, kita tinggal jepit-jepit bagian bawahnya seperti ini. Dan ini kita lakukan sampai semuanya habis ya. Pastikan ketika kalian membulatkan seperti ini atau melipat seperti ini, tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya ya. Jadi kalau bisa di step ini agak dipercepat untuk pembuatannya. Tapi kalau misalnya pemula biasanya kan masih agak lambat gitu membentuknya ya. Jadi setiap akan membulatkan itu adonannya ditekan-tekan dulu supaya udara yang terperangkap itu bisa keluar gitu ya. Oke, setelah kita bulatkan semuanya seperti ini, sekarang kita ambil dari yang pertama kita buat. Ini yang pertama kita buat tadi, kita ambil dan kita isi. Untuk isiannya sesuai selera ya. Nah, di sini kalian boleh pakai permukaan luar atau permukaan dalam untuk bagian luarnya ya. Di sini aku akan contohkan mengisi di bagian luar yang tadi. Jadi bagian dalamnya itu nanti kita buat di bagian luar. Karena nanti hasilnya akan tetap sama-sama kokoh. Yang penting pastikan permukaannya itu terlihat mulus dan terasa padat ya. Untuk caranya masih sama seperti cara yang tadi pertama kita membulatkan. Jadi untuk menguncinya kita tinggal jepit-jepit bagian bawahnya aja ya. Nah, kemudian untuk alasnya di sini aku menggunakan baking paper atau kertas untuk yang bolu kukus. Di sini aku nggak ada kertas bakpao, jadi kita pakai yang ada aja ya. Kalian juga bisa pakai menggunakan daun pisang atau kertas seperti aku ya. Nah, yang kedua ini aku akan contohkan mengisi di bagian dalam. Jadi untuk bagian luar tetap di bagian luar ya. Caranya tetap sama, jadi kita tipiskan bagian samping-sampingnya, dan untuk bagian tengah itu dia agak ditebelin. Jadi langsung aja kita jepit kayak gini dan pastikan bagian luarnya itu mulus halus ya dan terasa padat. Kemudian kita kunci lagi dengan cara dijepit-jepit seperti ini. Nah, untuk yang ketiga ini aku akan mencontohkan membuat bakpao bentuk bunga ya. Nah, kalau misalnya tangan udah agak lengket, tinggal kita balur tepung terigu aja sedikit. Nah, pertama di sini kita sampingnya itu kita tipiskan. Ini kita buat agak lebar. Bagian tengah kalau bisa disisakan supaya tetap tebal ya. Kemudian ini kita ambil satu sisi dan satu sisinya kita jepit, dan sisi lainnya juga kita satukan seperti ini ya. Nah, kalau udah, untuk menguncinya kita jepit-jepit seperti ini supaya nanti coklatnya itu nggak keluar ya. Kalau misalnya kita jepitnya kurang rapi, nanti coklatnya itu bisa keluar karena pada saat dikukus dia akan mekar ya. Nah, kalau udah dibentuk semua, di step ini kita baru mulai memanaskan kukusan. Jadi kita panaskan kukusan setelah kita selesai membentuk bakpao ya. Ini nggak perlu kita frothing ya, karena saat kita menunggu kukusan sampai benar-benar panas dan mendidih, proses frothing pada bakpao berjalan dengan sendirinya. Setelah kukusan sudah benar-benar panas dan mendidih, kita bisa lihat dari salah satu bakpaonya ya. Nah, ini kita menunggu kukusan tadi sampai mendidih. Bakpao ini juga dia akan meresting dengan sendirinya. Ciri-cirinya kalau misalnya bakpao itu udah siap dikukus, kalian bisa lihat kalau misalnya aku tekan jarinya seperti ini, dia akan kembali ke bentuk semula. Seperti ini ya. Kemudian ini langsung aja kita kukus menggunakan api sedang selama 10 menit. Karena di sini kukusan aku kecil, aku akan mengukus 2 tahap. Jadi di sini aku kukus setengah dulu ya. Intinya kita kukus selama 10 menit menggunakan api sedang.
Dan jangan lupa tutup kukusan, dialasi menggunakan serbet atau kain supaya nanti airnya itu nggak netes ke bapaunya. Setelah 10 menit langsung aja kita buka tutup kukusannya. Hasilnya kalian bisa lihat ini tetap mulus, kokoh dan nggak keriput ya. Dan untuk yang bapau bunga juga, meskipun ada coklat yang keluar, tapi permukaannya itu tetap halus, mulus dan kokoh ya. Dan ini langsung aja kita angkat dan kita lanjut mengukus bagian yang kedua. Untuk bagian yang kedua ini juga tetap sama, kita kukus selama 10 menit menggunakan api sedang. Dan ini dia hasilnya bapau yang kita buat tadi. Bapau ini benar-benar mulus, halus, kokoh dan benar-benar enggak keriput. Buatnya juga mudah, simple, tanpa frothing, jadi enggak makan waktu. Tinggal kita bikin satset-satset, langsung bentuk, langsung isi dan langsung kita kukus. Hasilnya benar-benar 100% anti gagal ya. Dan ini ada salah satu contoh bakpao yang isiannya sampai keluar. Ini tuh karena pada saat kita mengunci bagian atasnya itu kurang rapet atau kurang rapih ya. Jadi pada saat dikukus dia melebar dan sampai dia pecah seperti ini. Tapi hasil akhirnya dia tetap mulus, kokoh dan gak kempes, kelihatan ya dari kulitnya itu benar-benar kokoh. Nah untuk bagian bawahnya ini kertasnya aku gunting bagian yang kelebihan supaya lebih rapi aja. Oke, kurang lebih seperti itu. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Wassalamualaikum.